Hai Grade 9, kembali lagi kita ketemu untuk devosi pada hari Senin hari ini. Sebelum itu, mari semuanya Miss Asal akan pimpin kita dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih. Hari ini kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ada hal yang bisa kami pelajari, biarlah ada hal yang bisa mengingatkan kami mengenai bagaimana Engkau tetap melindungi dan menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam tangan-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau membahas dari kitab Ester pasalnya yang keempat. Yuk, mari sama-sama sebelum itu kita mendengarkan rekaman dari pembacaan dari kitab Ester ini dulu ya. Mari kita mendengarkan. Chapter 4. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. When Esther's maids and eunuchs came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, but he would not accept them. Then Esther summoned Hathach, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hathach went out to Mordecai in the open square of the city, in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to urge her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, "All the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that he be put to death. The only exception to this is for the king to extend the gold scepter to him and spare his life. But 30 days have passed since I was called to go to the king." When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this? Then Esther sent this reply to Mordecai. "Go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish." So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Nah, itu dia pembacaan dari kitab Ester. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Kita mau berbicara tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dalam kitab Ester tadi ada beberapa makna. Yang pertama itu mengenai ketidakberdayaan, ya, mengenai ketidakberdayaan. Coba kita lihat di sekitar kita. Pernah lihat nggak? Kemudian kalau misalkan kita sudah pernah lihat tentang ketidakberdayaan seseorang atau penindasan atau ketidakadilan, apa tindakan kita? Nah, ada salah satu film yang menceritakan tentang ketidakadilan. Kalau kalian pernah nonton, ini judulnya My Sister Keeper, ya. Jadi di dalam film itu menceritakan bagaimana dia itu harus mengikuti semua permintaan orang tuanya, bahkan harus mendonorkan organ tubuhnya, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh si Anna, nama pemainnya itu Anna, dia menuntut orang tuanya. Dan kalau misalkan kamu menonton keseluruhan filmnya, kamu akan ngerti kenapa dia nuntut ya. Tadi kayak misalnya bilang, salah satunya karena
dia harus tetap mengikuti permintaan orang tuanya. Nah, dari awal film itu menceritakan bagaimana ketidakberdayaan Anna terhadap keputusan orang tuanya. Ya, jadi dia tetap harus tahu bahwa dia masih anak kecil, jadi dia nggak berdaya dengan keputusan orang tua yang diambil oleh orang tuanya. Kemudian dia mencari pertolongan kepada orang yang lebih punya power dibandingkan dirinya. Nah, kalau misalkan dalam kitab Esther tadi, Esther dan Mordekai ini sebagai orang Yahudi yang hidup di dalam negeri asing pasti merasakan dan menyadari apa artinya perasaan tidak berdaya dan tidak bisa melawan ketidakberadilan yang terjadi pada saat itu. Ya, terdapat pada pembacaan di ayat yang ketiga itu dibilang, maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak diberlakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jika baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Nah, kebijakan pemerintah saat itu sama sekali sangat-sangat memberatkan rakyat yang beragama Yahudi. Kenapa? Karena di perintah tersebut mereka orang Yahudi diminta untuk menyembah raja. Ya, rajanya itu manusia, sedangkan orang Yahudi itu nggak mau. Kenapa? Itu dianggap dan memang melanggar perintah Tuhan. Ya, dibilang bahwa jangan sujud menyembah apapun. Kemudian di dalam ketidakberdayaannya ini bukan berarti dia diam aja, ya. Jadi Mordekai ini dia tidak berdiam diri, dia melakukan sesuatu. Ya, Mordekai berusaha mencari cara agar mendapatkan keadilan. Ada usaha yang dilakukan dan tidak berdiam diri menanti ajal. Jadi walaupun dia tahu ini raja akan membinasakan, tapi dia nggak diam, dia mencari akal gimana biar bisa tidak terjadi tindakan tersebut, ya. Tindakan yang dilakukan oleh Mordekai juga dia nggak gegabah, tahu ya gegabah ya, itu tidak terburu-buru, tidak berhikmat sampai tidak melakukan hal-hal yang bodoh, tapi apa? Ia datang kepada Esther untuk meminta bantuan karena pada saat itu Esther sudah berada dalam posisi yang punya power, ya, jadi memang punya posisi yang punya kekuatan, istilahnya begitu. Nah, karena dia tahu, Mordekai tahu Esther itu sudah dalam posisi yang punya power, setidaknya dia minta bantuan kepada Esther untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada Mordekai untuk menyelamatkan orang Yahudi. Walaupun sebenarnya Esther pun tidak kalah dan tidak kalah berdayanya, jadi benar-benar nggak punya ini juga ya sebenarnya dengan si raja ini, ya. Jadi dia tak kalah berdayanya, jadi istilahnya kayak gitu di hadapan Raja Ahasiweros. Kemudian kalau misalkan si Esther ini salah-salah melakukan sesuatu, si Esther juga bisa mati. Oke. Setelah itu, si Esther ini Ratu Esther menjelaskan bagaimana prosedur kalau mau menghadap raja. Dijelaskan juga di ayatnya yang ke-11, ya. Dia menjelaskan kepada Mordekai apa yang bisa terjadi kepada dirinya kalau misalkan dia pergi menghadap raja tanpa dipanggil. Ini disebutkan di ayat yang ke-11. Tapi Ratu Esther tidak menyerah, dia tetap berusaha dan berserah. Nah, ada perbedaan antara berserah dan menyerah. Kalau misalkan menyerah, itu berarti dia tidak melakukan apapun. Ya udah, aku nggak bisa, mau apa lagi? Nah, itu disebut dengan menyerah. Tapi si Esther ini dikatakan bahwa dia berserah. Berserah berarti dia melakukan tindakan dan tidak memaksakan hasilnya. Makanya ketika di ayat yang paling terakhir, ya, ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi Esther ini tidak menyerah, ya, dia tetap berusaha dan berserah. Gitu. Respon yang diberikan Esther adalah suatu tindakan yang ultimatum, ya, karena Esther ini kemudian tetap akan menghadap raja dan menunjukkan posisinya. Dia juga tidak egois, tetapi menggunakan posisinya yang telah diberikan oleh Tuhan pada momen yang tepat untuk menyelamatkan orang Yahudi. Dan pada akhirnya tadi dikatakan bahwa Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah,
Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Ester 4 ini? Kita bisa memahami bahwa dalam posisi seperti apapun kita sekarang, kalau Tuhan ingin kita bergerak dan mampu melakukan segala sesuatu. Meski dalam keraguan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau di buku dituliskan bahwa Esther took her life in her hands, recognizing that her royal position had been given to her by God so that she could use it for God's people. Nah, ini doa yang perlu kita panjatkan juga. Pray today that your success, your position of influence will be for you opportunity to glorify God and tell others about His love and grace in Jesus Christ. Jadi dalam posisi apapun, kita tetap harus menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ini benar-benar dapat memberkati kita semua dan semakin kita mampu untuk semakin bisa berserah kepada Tuhan. Ingat ya, berserah, jangan menyerah. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan untuk Tuhan dan berserah dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami diingatkan bagaimana kami harus selalu berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah juga Engkau mengingat kami untuk tidak menyerah dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan berusaha yang terbaik Tuhan. Ajarlah dan ingatkan kami setiap hari Tuhan. Inilah doa kami dan tangan-Mu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Have a nice day semuanya.